Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavianti. Saya dengan nomor induk mahasiswa 14202101. Saya dari Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur Universitas Muhammadiyah Palembang. Nah, pada video kali ini saya ingin membahas tentang hal-hal yang dapat membatalkan dua kalimat syahadat. Hal yang dapat membatalkan dua kalimat syahadat ada 12. Yang pertama, bertawakal bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka yang tidak berserah diri, tidak menyerahkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keimanannya akan runtuh. Yang kedua, syirik dalam beribadah. Kita syirik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui bahwa orang-orang yang syirik dosanya amatlah besar, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa kecuali dosa syirik. Yang ketiga, tidak mengakui bahwa nikmat adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mengakui bahwa nikmatnya mereka peroleh bukan karena Allah Subhanahu wa taala, melainkan karena usaha mereka sendiri. Maka orang yang golongan-golongan ini keimanannya akan runtuh, akan hilang. Yang keempat, beramal dengan tujuan bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, beramal dengan tujuan bukan kepada Allah Subhanahu wa taala ini orang-orang yang beramal bukan karena Allah Subhanahu wa taala, melainkan orang-orang yang beramal demi pandangan orang lain atau dengan tujuannya minta dipuji orang lain, atau mereka beribadah demi citra mereka supaya kelihatan baik di depan orang-orang banyak, padahal kita beramal maupun beribadah itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, menetapkan hukum tidak berdasarkan Al-Qur'an. Orang-orang yang menetapkan hukum tidak berdasarkan kepada Al-Qur'an, mereka membuat hukum yang tidak berdasarkan Al-Qur'an, maka keislaman mereka akan hilang. Hal-hal yang dapat membatalkan dua kalimat syahadat. Yang keenam, ada memperolok-olok Al-Quran dan As-Sunnah. Kita sudah tahu bahwa Al-Quran dan As-Sunnah merupakan pedoman bagi umat Islam dan sumber hukum dari bagi umat Islam. Jadi mereka yang memperolok-olok Al-Quran sama saja dengan mereka menginjak-injak keberadaan dan mengejek keberadaan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber hukum Islam. Yang ketujuh, menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Yang kedelapan, tidak mengimani Al-Quran secara utuh. Yang kesembilan, mengangkat orang kafir menjadi pemimpin. Nah, orang muslim yang mengangkat orang kafir menjadi pemimpin, mereka termasuk golongan-golongan orang yang mereka pimpin. Jika orang muslim mengangkat orang kafir menjadi pemimpin, maka secara tidak langsung mereka termasuk golongan orang-orang kafir tersebut. Yang ke-10, ada suka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang suka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala ini, mereka di sisi lain menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di sisi lainnya lagi mereka menyembah sesembahannya. Jadi mereka ini seperti orang-orang yang munafik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-11, mengingkari asma-asma Allah. Yang ke-12, beribadah bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang beribadah bukan kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan hal-hal yang membatalkan dua kalimat syahadat yang lumrah kita ketahui. Nah, itu merupakan 12 hal yang dapat membatalkan dua kalimat syahadat seorang muslim. Jadi kita sebagai muslim secara maksud atau tidak maksud, secara langsung atau tidak langsung, telah membatalkan dua kalimat syahadatnya, maka kita bisa dengan mengucapkan dua kalimat syahadat lagi. Kita bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan dua kalimat syahadat kembali untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kembali. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga pada video kali ini yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.